jadi di video sebelumnya saya udah bahas visa student, kalian bisa apply dua cara, satu offshore, satu inshore. Onshore, Nah, kalau misalkan offshore itu kalian apply-nya itu dari negara kalian gitu, which is di Indonesia. Nah, kalian ke student agent yang di Indonesia, kasih dokumen semua ke sana, biaya semua dari dia yang ngurus sampai kalian datang ke sini gitu. Jadi kalian di Indonesia tunggu terus sampai visa kalian keluar. Nah, habis itu baru bisa ke sini. Kata banyak orang itu chance-nya atau kesempatan untuk berhasilnya itu lebih sedikit gitu. Nah, gimana cara memperbesar kesempatannya? Nah, banyak orang yang bilang kalian harus datang ke sini dulu sebagai turis. Nah, kalau kalian udah datang ke sini sebagai turis, kalian cari student agent di sini dan apply dari sini. Nah, katanya kalau mengajukan dari sini atau onshore, nah itu chance diterimanya lebih tinggi. Kenapa? Karena kalian udah berada di Australia dan kasusnya itu kita ngomongnya case-nya itu lebih cepat diurus sama pemerintahnya, katanya gitu. Sedangkan kalau di Indonesia ya karena kalian tinggal di Indonesia ya kasusnya itu bisa mungkin diperlambat kali ya, atau nggak terlalu diprioritiin kayak orang yang apply onshore. Jadi lebih baik apply onshore dibanding offshore. Nah, caranya sama ya tadi, apply visa turis dulu tapi tujuan kalian nggak gelap. Misalkan kalian mau apply student tapi turis dulu ke sini sebagai jalan-jalan. Nah, jalan-jalan habis itu ke student agent yang Indo banyak kok gitu. Jadi bisa sangat membantu untuk kalian. Terus sama dokumennya sama, biayanya kurang lebih sama juga. Nah, lalu kalian bisa apply dari sini. Waktu visa turis kalian di granted atau di approve gitu, diterima, kalian akan dapat kayak email gitu sekali yang kasih tahu visanya nomor berapa, visa turis. Nah, kalian bisa ke sini itu multiple entry kayak bolak-balik gitu berkali-kali, atau single entry berarti cuma boleh ke sini sekali. Kalau udah pulang nggak boleh ke sini lagi. Lalu kalian juga dapat kayak durasi, misalkan durationnya itu 1 tahun tapi single entry, jadi percuma kalian cuma bisa kesini sekali doang gitu, tapi kalian punya waktu 2020 sampai 2021. Nah, in between kalian bisa kesini cuma sekali aja. Tapi ada pun yang dapat 1 tahun tapi multiple entry, nah berarti kalian boleh kesini 2020 2021 kalian boleh kesini seminggu balik, nanti 2 bulan lagi kesini lagi boleh, nggak perlu apply visa lagi. Sedangkan yang single entry harus apply visa lagi. Nah, yang paling penting di visa itu yang calon student ini was-was, mereka tuh maunya nggak ada no further stay gitu. Nah, kalau misalkan ada tulisannya no further stay, nah itu gawatnya kenapa? Nggak gawat gimana sih, jadi kalian cuma harus bayar lagi aja. Bayar apa? Bayar biaya penerbangan. Karena ada tulisan no further stay, misalkan kalian udah diterima visa turis lalu kalian apply visa student, ya kan. Nah, visa turis selesai, pas mau ganti ke visa student, kalian harus pulang ke Indonesia dulu. Terus kalian mesti terbang balik ke Australia. Berarti kan buang biaya dong, mau buang waktu. Gitu. Bisa jadi buang sekitar 7 jutaan lagi. Bisa kalau misalnya lagi high season bisa 10 jutaan. Gitu buat bolak-balik. Nah, sedangkan kalau nggak ada kondisinya no further stay, kalian dari turis bisa langsung berubah jadi student, tinggal di Sydney, kalian nggak perlu balik ke Indonesia lagi. Berarti kan lebih hemat gitu, jadi nggak repot. Itu aja sih kayaknya. Nah, setelah visa student nanti di granted, baru ntar ada condition-conditionnya lagi. Jadi ntar yang tadinya no work permitted, jadi ada limitation work hours permitted kalau nggak salah. Jadi kalian itu tandanya tuh artinya kalian boleh kerja tapi cuma boleh 20 jam seminggu gitu. Atau digabung tuh ditulisnya sih up to 40 hours fortnight. Jadi nggak peduli seminggu misalkan kalian kerja 30 jam. Nah, tapi minggu depannya kalian cuma boleh kerja 10 jam. Pokoknya total 40 jam dalam seminggu. Gitu. Sekali lagi, ya di video sebelumnya kayaknya saya udah bahas, kalian kalau misalkan mau survive atau mau cari uang di sini gampang, cari sekolah yang murah, biayanya murah, itu semua ke cover dari gaji kalian, even kalian yang gelap gitu. Kalau gelap ya nggak usah sekolah, lebih banyak lagi duitnya kan, cuman penghasilan kalian lebih sedikit. Tapi maksud saya itu, walaupun kalian sekolah dan dapat gajinya yang kecil seperti yang penduduk yang gelap, yang cuma $12 $13, ke cover kok semuanya, bisa bayar semua bill kalian, tempat tinggal, makan, dan sekolah. Yang penting kalian harus rajin kerja gitu.
walaupun kalian juga kerja cuma 20 jam seminggu, itu juga cover semuanya, cuman kalian nggak bisa saving gitu. Nah, caranya gimana buat saving? Ya kalian harus kerja. Ya kebanyakan orang di Indonesia di sini tuh yang nggak bener-bener sekolah, mereka semua kan cari uang di sini buat ngumpulin, termasuk saya. Nah, jadi pada ngelanggar hukum gitu. Melanggar hukumnya ya karena kerjanya lebih gitu. Jadi dulu tuh saya kerjanya juga lebih, tapi kan sekarang kan saya di temporary resident visa sekarang. Nah, ini beda lagi. Nah, saya bisa bahas ini nanti di video yang lainnya. Nah, kalau udah temporary resident, kalian bisa kerja sebanyak mungkin yang kalian mau gitu. Tapi waktu student dulu ya awal-awal 20 jam, habis itu ntar merasa kurang, mau kalau nggak mau beli sesuatu atau mau mulai simpan uang. Nah, jadi kalian harus mendapatkan penghasilan yang lebih, ya mesti kerja lagi gitu loh. Jadi cari kerjaan kedua, cari kerjaan ketiga, bahkan ada orang yang saya kenal satu orang bisa punya 4 sampai 5 kerjaan, dan kerja yang harusnya cuma 20 jam seminggu, mereka bisa kerja sampai 80 sampai 90 jam seminggu. Nah, kalau kali $12 aja gaji terkecil udah berapa? Gitu, udah 10 jutaan per minggu. Ya kan? Sedangkan kalau misalkan mereka student, mereka kan bisa cuma boleh kerja 20 jam seminggu, dan mereka bisa apply kerjaan yang tax, yang resmi gitu. Sedangkan company kan nggak tahu, misalkan company A terima dia cuma kasih 20 jam tapi kan dia nggak tahu kamu kerja lagi di company B atau C. Nah, kalau kamu bisa kerja lagi di company B atau C, kasih 20 jam juga udah 60 jam, ya kan. Nah, sedangkan company A nggak tahu kalian kerja tempat lain, yang penting kan company A nggak ngelanggar aturan, tetap kasih kalian 20 jam seminggu. Padahal kalian total udah kerja 60 jam seminggu, ya kan. Nah, sedangkan gaji resmi di Australia, kayak tadi saya bilang, sama tax tuh kurang minimal $19 gitu. Sedangkan kalau misalnya kerja kayak di supermarket, itu kalian bisa dapat kayak sekitar 21, 22, dibulatin 20 aja. Nah, 60 jam kali 20 udah 1.200. Berarti penghasilan kalian udah 12 jutaan satu minggu. Itu kalau yang 60 jam. Nah, kalau teman saya ada yang 80-90 jam satu minggu. Kalau kalian bisa bayangin berapa penghasilan yang mereka bisa dapat dalam seminggu. Dan visa student itu minimal 1 tahun, tapi kebanyakan agent pasti applyin yang 2 tahun gitu. Ada lagi yang 3 tahun, 4 tahun malah. Masalahnya kalau sekolahnya murah tapi visanya cuma setahun, kemungkinan diterimanya lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau misalnya visanya kalian habis dan kalian mau apply student lagi, kalian harus bayar lagi. Jadi nggak ada reason buat pemerintah buat nggak terima. Nah, tapi kalau misalkan sekolahnya udah murah, habis itu kalian maunya cuma sekali bayar, misalkan habis itu saya mau dong yang visanya panjang gitu sampai 3-4 tahun. Nah, itu chance-nya lebih kecil, bukan berarti nggak bisa, hanya saja banyak rate-nya itu banyak orang yang ditolak kalau misalkan nyari yang kayak gitu. Biasanya yang sekolah murah biasanya itu visanya kurang lebih 2 tahun. Nah, ya dalam 2 tahun aja kalian udah bisa kumpulin banyak sekali. Coba kayak tadi hitungan saya, kalau misalkan seminggu kalian bisa dapetin 10 juta, setahun 52 minggu 520 juta. Nah, kalian 2 tahun aja udah dapat 1 M, ya kan. Tinggal potong expenses, ya tergantung kalian sendiri gimana pinter-pinternya gitu. Soal makanan, soal tempat tinggal, itu nanti saya akan bahas lagi di video yang lain. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video lainnya. Bye.